Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran struktur aljabar 2. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengertian ring yang berangkat dari motivasinya, kemudian definisi dan contoh-contoh ring. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ring, berikut kita akan review kembali materi-materi yang akan digunakan dalam pembahasan ring tersebut. Yang pertama adalah operasi biner. Operasi biner star pada suatu himpunan R, katakan R, ini adalah fungsi dari R cross R ke R. Kemudian materi berikutnya yang diperlukan di sini adalah materi mengenai grup. Grup itu adalah suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi satu operasi biner yang memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Di antaranya adalah bersifat tertutup terhadap operasi biner star, kemudian starnya bersifat asosiatif, terdapat elemen netral, dan setiap elemennya memiliki inverse terhadap operasi biner tersebut. Beberapa bahasan mengenai operasi biner dan grup ini dapat kalian lihat pada video sebelumnya. Nah, berikutnya adalah motivasi pembentukan struktur aljabar ring. Kita berangkat dari bilangan bulat. Misalkan ini adalah bilangan bulat yang dinotasikan dengan Z, ini seperti ini, bersama dengan dua operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan bilangan dan operasi perkalian bilangan. Kita tahu bahwa Z terhadap operasi penjumlahan bilangan ini merupakan grup Abel, yaitu grup komutatif. Di sini dapat dilihat bahwa operasi penjumlahan bilangan bersifat tertutup di dalam himpunan bilangan bulat. Kemudian penjumlahan juga bersifat asosiatif, elemen netralnya adalah bilangan 0. Kemudian inverse dari A itu adalah negatif A. Selanjutnya, apabila kita perhatikan operasi perkalian bilangan, ini akan bersifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu untuk setiap tiga elemen, ini anggota Z, ini anggota himpunan bilangan bulat, berlaku A dikali B dikali C, ini sama dengan A kali B kali C. Ini, maaf, ini anggota Z ya maksudnya. Kemudian yang selanjutnya berlaku pula sifat distributif kiri dan sifat distributif kanan pada himpunan bulat tersebut terhadap operasi penjumlahan dan perkalian seperti ini. Yaitu apabila kita memiliki tiga bilangan bulat yaitu A, B, dan C, maka A dikali B ditambah C ini sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Demikian juga apabila dari kanan ya, sifat distributif kanannya juga berlaku, yaitu A ditambah B apabila dikalikan C ini sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Nah, kita lihat bahwa himpunan bilangan bulat tadi yaitu Z yang dilengkapi dua operasi biner pada dalam hal ini adalah penjumlahan bilangan dan operasi perkalian bilangan, kemudian memenuhi syarat-syarat seperti ini. Nah, ini akan menjadi motivasi terbentuknya struktur aljabar yang kita namakan ring. Jadi ini adalah generalisasi dari sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat ini. Jadi, ring, struktur aljabar ring, itu adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner. Yang pertama, operasi biner yang pertama ini kita simbolkan dengan penjumlahan seperti ini. Kemudian operasi biner yang kedua kita notasikan dengan perkalian seperti ini. Tetapi ini bukan berarti hanya merupakan operasi penjumlahan bilangan dan perkalian bilangan. Tidak, ini bisa yang lain ya, karena sudah kita generalisasi. Bisa merupakan penjumlahan matriks, kemudian penjumlahan fungsi, kemudian yang di sini juga bisa merupakan perkalian matriks ataupun perkalian fungsi, dan juga yang tadi sebagai dasar itu adalah operasi perkalian bilangan. Nah, suatu himpunan R ini dikatakan ring yang dilengkapi dengan dua operasi biner apabila memenuhi aksioma-aksioma ini. Ya, tadi yang kita lihat fakta-fakta yang ada di bilangan bulat. Yang pertama, himpunan R ini terhadap operasi penjumlahan dia merupakan grup Abel. Grup Abel ini adalah grup yang bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Nah, ini operasi penjumlahan. Kemudian syarat yang kedua, operasi perkalian ya, karena tadi dikatakan bahwa ring R ini tadi dilengkapi dengan dua operasi biner ya. Jadi operasi yang pertama kita notasikan dengan penjumlahan,
operasi biner yang kedua kita notasikan dengan perkalian begitu. Nah, terhadap operasi perkalian, ini operasi perkaliannya, dia bersifat asosiatif, seperti yang tadi telah kita perhatikan pada sifat-sifat bilangan bulat terhadap operasi perkalian bilangan. Nah, di sini syaratnya adalah untuk setiap 3 elemen himpunan R berlaku A dikali B dikali C ini sama dengan A dikali B dikali C. Syarat berikutnya, ya sama seperti tadi, kita berangkat dari bilangan bulat, maka berlaku hukum distributif kiri dan hukum distributif kanan. Yaitu, yang ini distributif kiri, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C, dan ini berlaku untuk setiap 3 elemen di himpunan R. Nah, jadi seperti ini yang tadi kita telah dimotivasi dari fakta-fakta yang ada di bilangan bulat, kita generalisasi menjadi suatu struktur aljabar yang dinamakan ring seperti ini. Jadi syaratnya ring itu apa? Suatu himpunan, dan himpunan ini tidak kosong, bukan merupakan himpunan kosong, kemudian dilengkapi dengan 2 operasi biner. Terhadap operasi biner yang pertama dia merupakan grup Abel, terhadap operasi biner yang kedua ini bersifat asosiatif, kemudian berlaku pula hukum distributif kiri dan distributif kanan. Jadi inilah yang dinamakan dengan ring. Selanjutnya akan kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi contoh-contoh ring itu apa saja? Contoh yang pertama, ini adalah himpunan bilangan bulat bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Hal ini juga berlaku pada himpunan bilangan rasional Q, kemudian pada himpunan bilangan real R, dan pada himpunan bilangan kompleks C. Semua himpunan ini bersama dengan operasi penjumlahan bilangan dan perkalian bilangan merupakan ring. Mengapa? Karena memenuhi definisi ring yang tadi ya, yang ini. Jadi semua aksioma-aksioma untuk menjadi ring ini terpenuhi. Ya, jadi nanti terhadap operasi biner yang pertama merupakan grup Abel, kemudian terhadap operasi perkaliannya bersifat asosiatif, ini dapat kalian periksa, dan berlaku hukum distributif kiri maupun distributif kanan. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita diberikan ring R. Jadi ring R-nya sudah ada. Kemudian dari ring R tadi, ini kita bentuk matriks. Ya, jadi matriks berukuran N kali N, notasinya seperti ini. M indeks N dalam kurung R. Ini adalah koleksi semua matriks yang berukuran N kali N, yang entry-entry-nya ini adalah elemen-elemen dari ring R. Jadi terbayang ya, jadi ada matriks ukuran N kali N, dan entry-entry-nya itu adalah elemen-elemen dari ring R yang diberikan tadi. Nah, dari sini, himpunan semua matriks tadi yang berukuran N kali N dengan entry-entry elemen dari ring R, ini merupakan ring. Nah, untuk menjadi ring kan kita perlu 2 operasi ya. Jadi operasi yang pertama ini adalah operasi penjumlahan matriks, kemudian operasi biner yang kedua ini adalah operasi perkalian matriks. Nah, dapat kalian periksa bahwa MNR dengan operasi penjumlahan matriks dia merupakan grup Abel. Yang elemen netralnya adalah matriks 0, kemudian inverse dari matriks A adalah negatif A. Demikian juga dengan operasi perkalian matriksnya, bersifat asosiatif, kemudian juga dia akan bersifat distributif kiri sekaligus bersifat distributif kanan, sehingga MNR terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks merupakan ring. Contoh yang ketiga, diberikan F ini ya, jadi kalau yang pertama anggota himpunan kita adalah bilangan, di contoh yang kedua tadi adalah matriks, yang ketiga ini himpunannya itu adalah himpunan semua fungsi, ya jadi terbayang ya, jadi himpunan fungsi-fungsi dari himpunan bilangan real ke real, jadi domainnya adalah himpunan bilangan real, demikian juga dengan kodomainnya. Nah, seperti tadi,
Dalam pembentukan ring ini kita memerlukan dua operasi biner. Ya, jadi operasi biner yang pertama di sini adalah operasi penjumlahan fungsi F ditambah G apabila dikenakan X. Nah, X ini diperhatikan karena F ini adalah fungsi dari R ke R, maka si X ini ya sebagai domainnya ini pasti anggota dari himpunan bilangan real. Ini kita definisikan sebagai Fx ditambah Gx. Kemudian bagaimana dengan operasi perkaliannya ya, karena ring kita butuh dua operasi biner. Yang kedua untuk perkaliannya, ini jadi Fg, F dikali Gx, apabila dikenakan X, ini sama dengan Fx dikalikan dengan Gx. Dengan kedua operasi ini, maka F merupakan ring. Nah, ini akan diberikan penjelasan mengenai contoh yang ketiga ini. Yang pertama, ini dapat ditunjukkan bahwa F terhadap operasi penjumlahan merupakan grup Abel. Grup Abel ya berarti tertutup ya, kemudian operasi penjumlahannya bersifat penjumlahan fungsinya tadi ya bersifat asosiatif. Kemudian yang menjadi elemen netralnya ini adalah fungsi yang memetakkan semua anggota bilangan real ke 0. 0 bilangan real ya, itu adalah atau fungsi 0 ya kita katakan seperti itu adalah elemen netralnya. Kemudian inverse dari F itu adalah negatif F. Selanjutnya, apabila kita mengambil 3 elemen di F, ya artinya merupakan fungsi, di sini ada fungsi F, fungsi G, dan fungsi H, kemudian kita ambil satu elemen bilangan real, ini kita perlukan sebagai, kita kenakan fungsi-fungsi ini nantinya ya, maka ini kita mau menunjukkan apa? Kita mau menunjukkan operasi perkalian fungsinya ini bersifat asosiatif. Seperti itu ya. Jadi FGH ini mau kita tunjukkan sama dengan F dikali GH. Oke. Yang pertama, FG dikali H, ini kita kerjakan dulu yang ini ya, ini kita jadikan satu kesatuan, jadi FG, jadi FGHX ini sama dengan FGX dikali HX. Oke. Kemudian FGX sama dengan apa? Berdasarkan definisi, ini sama dengan FG dikali GX. Nah, kemudian HX-nya mengikuti. Dan yang kedua, yang ini akan sama dengan Fx dikali dalam kurung GHX. Ini GH ya, jadi GX dikali HX ini sama dengan GHX. Dan yang ini sama dengan F dikali GH dikenakan X ya, karena ini GH-nya di dalam kurung, bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga sifat asosiatif dari operasi perkaliannya ini terpenuhi. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikan hukum distributif kiri dan hukum distributif kanannya juga berlaku. Ya, kita mengambil 3 elemen di F, himpunan F ya. Jadi kita mengambil 3 fungsi di F. Kemudian kita mengambil lagi satu elemen X di R. Ya, sama seperti tadi. Ini mau kita kenakan X fungsi-fungsi tersebut. Nah, sekarang distributif kiri terlebih dahulu. F dikali G ditambah HX, ini sama dengan Fx dikali G ditambah H dikenakan X. Ini berdasarkan definisi apa? Definisi perkalian fungsi tadi yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, kemudian yang di dalam kurung G ditambah HX, ini sama dengan Gx ditambah HX. Operasi penjumlahan fungsi. Nah, yang ini, ya jadi Fx, Gx, Hx ini ketiganya merupakan elemen bilangan real. Mengapa? Karena fungsi f tadi sebagai kodomainnya ini adalah bilangan real. Dan di bilangan real ini berlaku sifat distributif kiri. Sehingga ini sama dengan Fx dikali Gx ditambah Fx dikali Hx. Yang ini Fx, Gx ini sama dengan F dikali Gx, sedangkan yang ini sama dengan F dikali Hx. Dan ini, yang baris ini akan sama dengan Fg ditambah Fh dikenakan X. Sehingga hukum distributif kirinya berlaku di sini. Selanjutnya untuk distributif kanannya. Di sini F ditambah G, apabila dikalikan H, kemudian dikenakan X, ini akan sama dengan F ditambah G
X ya, karena ini kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu, dikalikan dengan HX. Selanjutnya F ditambah G dikenakan X, ini akan sama dengan Fx ditambah Gx ya, karena ini adalah definisi dari penjumlahan fungsi yang tadi sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, di sini mengapa kita bisa menerapkan hukum distributif kanan ya? Karena Fx, kemudian Gx, dan Hx, ini ketiganya adalah elemen bilangan real. Yang tadi karena F, G, dan H itu merupakan fungsi dari R ke R, sehingga Fx, Gx, dan Hx merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Akibatnya, berlaku ini sama dengan Fx dikali Hx ditambah Gx dikali Hx. Selanjutnya, selanjutnya Fx dikali Hx ini sama dengan Fh dikenakan X, dan Gx dikali Hx sama dengan Gh dikenakan X. Dan ini akan sama dengan Fh ditambah Gh dikenakan X sesuai dengan operasi penjumlahan fungsi ya yang tadi telah didefinisikan. Oleh karena itu berlaku hukum distributif kiri dan ini juga berlaku hukum distributif kanan. Akibatnya himpunan F bersama dengan operasi penjumlahan fungsi dan operasi perkalian fungsi ini merupakan ring. Demikian pembahasan mengenai motivasi, definisi, dan contoh-contoh ring. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.